Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari nubuat Amos bab 3 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 11 sampai 12. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya, hai kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Apakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun, kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya,
Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gereja di tengah gelombang zaman. Hal yang paling membuat takut dalam suatu pelayaran dengan kapal atau perahu ialah datangnya angin kencang yang menimbulkan gelombang tinggi. Bila ada kejadian semacam itu, maka akan timbul kecemasan dan kekhawatiran mengenai kemungkinan karamnya kapal. Di saat seperti itu, para penumpang hanya berharap pada kekuatan kapal dan keterampilan nakodanya dalam mengemudikan kapalnya. Jika mereka yakin akan kekuatan kapal dan kemahiran nahkodanya, maka itu akan memberikan sedikit rasa tenang kepada mereka. Saudara terkasih, murid-murid Yesus mengalami kejadian serupa itu saat mereka berlayar bersama-sama dengan Yesus dalam sebuah perahu. Pada saat itu, ada angin kencang yang menimbulkan gelombang besar menerjang perahu mereka sehingga air masuk ke dalamnya. Murid-murid panik, takut kalau perahu mereka akan tenggelam. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan. Maka mereka segera membangunkan Dia, lalu menyampaikan mengenai bahaya yang akan terjadi, serentak memohon pertolongannya. Tindakan murid-murid itu menunjukkan bahwa dalam bahaya yang saat itu mereka hadapi, harapan satu-satunya bagi keselamatan mereka ialah Yesus. Harapan itu terbukti kebenarannya. Meskipun Yesus terlebih dahulu menegur mereka atas ketakutan mereka akibat kurangnya kepercayaan mereka, namun Ia dengan sigap menghardik angin dan danau sehingga air kembali tenang. Tindakan Yesus itu menunjukkan bahwa Ia mengambil alih kendali atas pelayaran. Ia adalah nahkoda baru atas perahu itu. Kisah Yesus dan murid-muridnya dalam perahu yang diterjang angin dan gelombang dapat dibaca sebagai gereja yang sedang berlayar mengarungi zaman. Di dalam gereja, Yesus sendiri ada, bahkan menjadi nahkodanya, sementara umat Allah merupakan penumpangnya. Meskipun Yesus berada di situ dan menjadi nahkodanya, namun gereja tidak luput dari terjangan angin kencang dan gelombang zaman yang hendak menenggelamkannya dalam rupa godaan-godaan seperti yang dialami oleh Yesus, yaitu godaan akan kenikmatan, kekuasaan, dan materi. Di tengah gelombang zaman yang kencang, ternyata gereja selamat dari bahaya karam.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini muncul pertanyaan, mengapa gereja dapat selamat dari bahaya karam? Apakah yang menjadi kekuatan gereja? Pertama-tama, gereja selamat karena kekuatannya. Gereja adalah kapal yang kuat yang telah teruji mengarungi kuatnya gelombang zaman yang hampir-hampir menenggelamkannya, tetapi ia tidak sampai tenggelam karena ia segera menyadari panggilannya di tengah dunia sebagai sakramen keselamatan. Kedua, dan inilah kekuatan utama gereja, yaitu gereja selamat karena nahkodanya yang sigap dan taat, yang terus membimbing, mendampingi dan melindunginya, dan itulah Yesus nahkoda gereja. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.